Halo teman-teman semua, kembali lagi di Binar, Bincang Inspirasi Alumni. Di Binar pertama tahun 2025 ini adanya orang-orang baru nih. Kayak ada aku Reza dan aku Dava. Nah pada Binar kali ini narasumbernya adalah Dr. Kevin. Betul banget aja. Nah dari yang aku dengar nih, Dr. Kevin ini merupakan seorang dokter yang pernah melakukan sekolah S2 di University of College London dan juga melanjutkan pendidikan spesialisnya sebagai dokter spesialis OBGYN di Universitas Pajajaran. Keren banget. Teman-teman pasti udah pada penasaran kan sama Dr. Kevin, kita bisa lanjut aja ke videonya. Halo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Kevin. Selamat siang, Dok. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincang pada hari ini, mungkin dari Dok Kevin boleh perkenalan dulu mulai dari nama lengkap, kemudian masuk FK Unpad tuh angkatan berapa, Dok, sama kesibukannya sekarang tuh lagi ngapain aja sih, Dok? Oke. Selamat pagi, selamat siang, dan kepada semua. Perkenalkan, saya Kevin Dominic Chandra Prawira. Saya adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Saya alumni Fakultas Kedokteran Unpad. Saya masuk tahun 2011, saya lulus tahun 2016. Kemudian saya mengambil Master of Science di University College London ke tahun 2018 sampai 2019. Lalu saya meneruskan pendidikan sebagai residen spesialis OBGYN di tahun 2020 dan lulus tahun 2024. Kalau kesibukan saya saat ini sih rutin berpraktek saja sebagai spesialis OBGYN di dua tempat, di Rumah Sakit Ibu Ana Primiati dan juga Klinik Utama Anak UPD. Keduanya ada di Bandung. Oke, langsung aja ngomong-ngomong soal latar belakang dokter, tadi aku sempat agak penasaran sama yang ambil S2 di UCL. Nah, ngomong-ngomong apa sih yang bikin dokter tuh kepincut buat ambil S2 dulu di UCL sebelum lanjut ke SPOG, Dok? Oke, jadi sedikit konteks. S2 saya itu tentang Reproductive Science and Women's Health. Jadi artinya ilmu reproduksi dan kesehatan wanita. Saya waktu itu mengambil S2 karena masih saat itu di sekitar 2016-2017 ya, saat itu saya masih bimbang apakah saya mau melanjutkan untuk spesialis OBGYN atau saya mau diversify myself, cari yang lain, pursue sesuatu yang berbeda, misalnya masuk ke pharmaceutical industry atau malah ke industri yang lain gitu tuh. Nah, dan sana juga ajang untuk saya mantapkan saya itu benar-benar tertarik masalah ilmu kesehatan dan reproduksi atau enggak. Makanya saya mengambil S2 itu pertama untuk memantapkan interest saya, kedua juga karena saya menyadari bahwa soft skill saya dan juga transferable skill saya belum banyak. Yang saya maksud itu adalah kemampuan menulis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyampaikan pendapat juga dengan efektif, sekaligus masalah research. Saya diajarkan waktu di pendidikan S1 bahwa research itu harus go hand in hand gitu ya, harus barengan dengan bersama seorang klinisi, dan saya menyadari saat itu saya belum punya skill-skill itu, jadi saya berpikir kayaknya cocok dan bisa kalau saya ngambil S2 dulu untuk memantapkan interest saya sekaligus juga exploring bagaimana lebih jauh terutama mengenai research gitu, bagaimana apa yang saya bisa kerjakan mengenai research, apa yang saya bisa pursue dan juga yang saya bisa visible gitu lakukan. Kalau misalnya nggak sebagai spesialis ya pada saat sebagai residen gimana, apa yang saya bisa contribute lah gitu. Baik dokter, untuk bisa diceritakan nggak, Dok, mungkin untuk proses dokter memilih universitasnya, Dok, seperti Universitas College London, dan bagaimana, Dok, cara adaptasi di University of College London ini, karena kan ini kan di luar negeri gitu ya, jadi perlu adanya adaptasi, dan apakah ada tantangan yang dokter alami selama masa adaptasi di University of College London ini, Dok? Oke, pertanyaannya berlipat kali ganda ya gitu ya. Oke, first thing first, masalah bagaimana saya memilih. Basically, saya bertanya ke berbagai jasa education yang mengadakan edu fairs gitu. Saya tanya kalau misal, pertama-tama sih saya tanya dulu, kalau saya mengambil Masters in Reproductive Medicine atau untuk masalah Reproductive Sciences di manusia ya, karena ada juga reproductive sciences di hewan gitu, untuk peternakan. Fokusnya di manusia adanya di mana?
most of the answers, kebanyakan mereka menjawab oke, cari juga di Google di mana sebenarnya. Ada beberapa list, pilihannya akhirnya melihat peringkat sekaligus melihat silabus. Saya memilih peringkat mana yang paling tinggi, saya bikin list dulu mana yang paling tinggi untuk membuat target buat diri saya sendiri, tapi lalu kemudian juga melihat silabusnya mana yang cocok. Karena ada beberapa silabus yang lebih laboratory heavy, jadi lebih banyak bekerja di lab atau lebih banyak pengalaman ke pasiennya. Ada yang lebih kayak balance 50-50, fokusnya nggak ke salah satu tapi semuanya dijabanin gitu ya, dijajaki. Nah, akhirnya melihat ya kombinasi itu, saya baca silabusnya mana yang lebih cocok dan mana yang lebih saya tertarik dengan skill set yang saya punya juga, lalu juga dengan peringkat yang paling tinggi. Pilihannya saat itu adalah University College London. Nah, tentang adaptasi ya kalau salah bagian yang keduanya ya. Adaptasinya saya cukup ada yang bertanya lah ke beberapa teman yang memang mengambil pendidikan S2, tapi memang doctors yang mengambil S2 dulu di UK back in 2018, 2017 sebelum pre-2020 masih lebih kehitung jarang. Apalagi kalau yang mereka mengambil S2 sebelum mengambil spesialis gitu. Jadinya ya bertanya general aja tuh, gimana sih iklimnya di sana, untuk belajarnya gimana. Basically mereka feedbacknya positif dan ya tantangannya sih sebenarnya menyiapkan mental bahwa akan harus semuanya sendiri, akan harus bersikap kritis dan come up with my own ideas and come up with my own objectives gitu dan bisa disiplin. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya dengan rutinitas di FK ya sebenarnya gitu tuh. Setiap it's medicine gitu. Cuman yang bedanya cuma karena jauh aja ada di UK ya gitu. And also masalah Inggrisnya harus oke. Nah itu sih. Oke, dari semua pengalaman yang ada di sana, mungkin ada pengalaman atau pelajaran tertentu dok dari luar negeri di UCL itu yang mungkin bisa diterapkan dalam dalam pendidikan ataupun praktik dokter, khususnya sebagai dokter obgyn di Indonesia. Oke, kalau untuk masalah pendidikan, again transferable skills, soft skills, kemampuan critical thinking, critical appraisal, mampu untuk menyuarakan pendapat secara efektif dan juga evidence based. Basically itu yang saya belajar, bahwa semua statement yang saya bikin baik ke pasien maupun ke guru saya harus di back up dengan evidence. Saya harus tahu evidence-nya dari mana, saya harus tahu asalnya dari mana dan juga implikasinya seperti apa. Dan yang saya suka perhatikan adalah kecenderungan untuk pada malu-malu gitu kalau misalnya di Indonesia sendiri yang saya lihat kok tidak terlalu banyak bertanya gitu untuk para mahasiswa kedokteran di zaman saya ya, saya nggak tahu kalau sekarang saya nggak tahu lebih baik. Saat itu saya menyadari kok sedikit yang suka banyak bertanya gitu, dan antara kombinasi kurang berani atau malu-malu gitu atau ada merasa minder, padahal saya yakin pertanyaan-pertanyaannya itu baik karena saya diajarkan there is no such thing as a stupid question. Nggak ada satu pertanyaan yang silly gitu, yang bodoh. Semua pertanyaan itu ada validnya. Seberapa konyolnya pun dianggap itu actually a stupid question. Nah itu sih itu membantu pas lagi pendidikan dan juga sekarang spesialis, karena terutama dari pasien ya. Pasien akan bertanya banyak hal. Pasien akan bertanya mengenai mitos-mitos. Pasien akan bertanya mengenai, dok, rekomendasi dari dokter A begini, rekomendasi dari dokter B begini, atau saya juga dengar dari teman saya yang kolega C gini. Ini gimana ya kalau misalnya penanganan kasus ini atau kasus saya gitu. Pasien itu akan bertanya gitu. Nah ya, masalah critical thinking dan bisa mencari evidence-nya, synthesizing evidence, dan akhirnya bisa komunikasikan ke pasien dengan bahasa diksi yang kalau kami menyebutnya harus umum, orang awam mengerti, yaitu sampai anak-anak remaja itu harus bisa mengerti konsep sesusah apapun, tetap harus bisa dimengerti. Nah itu yang saya belajar sih, saya diajari di sana, itu dimana that kind of discipline itu diperlukan. Nah, kalau misalnya kita nih berencana ambil S2 dulu sebelum lanjut spesialis dok, sebenarnya apa aja sih dok yang harus disiapin dan dipertimbangin untuk
perjalanan akademik kita ini lancar dok? Menurut dokter apa ya? S2 ya, kalau untuk S2 basically you need to know interestnya apa. Interestnya apa, nggak perlu fix banget kayak saya pengen menjadi seorang bedah saraf yang aktif di dalam masalah tumor dan bla bla bla, enggak juga. Atau pengen menjadi seorang penyakit dalam yang ngurusin hemato-oncologist, nggak wajib juga harus ngomong itu. Cuma basically fieldnya apa dulu, kenapa kamu tertarik, jangan harus ada konkretnya gitu, targetnya apa. Again, much easier said than done gitu. Tapi kalau saya waktu itu, dari saya berkaca ke pengalaman pribadi, saya waktu itu tertarik masalah infertility dan masalah cancer, in particular cervical cancer saya waktu itu, karena saya menyadari bahwa cervical cancer minim sekali fokusnya di Indonesia. Tapi juga ada masalah infertility di mana up to 1 in 7, 1 dari 7 perempuan itu sebenarnya infertile at some point in their lives gitu. Nah, ini kan menjadi suatu masalah besar gitu. Jadi saya melihat kok interest dan juga fokus orang Indonesia nggak banyak ke sana, dokter-dokter Indonesia juga nggak banyak ke sana. Jadi saya mungkin kayaknya perlu gitu untuk saya cari tahu lebih. Dan pokoknya waktu itu saya di sana, saya banyak pertanyaan saya seputar itu ya, cervical cancer, dan ternyata baru di sana saya mengetahui bahwa there is actually a bridge between these two, namanya oncofertility. Jadi fertility concern, masalah kesuburan. Nah, balik lagi kayak tadi, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, interestnya apa dulu? Saya waktu itu pertanyaannya saya. Lalu kedua, menakar juga kemampuan, selain masalah interestnya juga hal apa yang pengen ditarget gitu. Pengen tulis tesis aja kah? Pengen publikasi kah? Research-nya yang pengen ditulis, atau hal-hal demikian yang harus dicari dan juga ditentukan gitu, pengen apa, karena supaya nanti pada saat sampai di sana ditanya goals-nya kamu pendidikan sama 1-2 tahun itu apa, harus bisa jadi gitu tuh. Lalu kemudian juga masalah negara, ya negaranya mungkin demikian, apakah akan serak dengan negaranya gitu tuh. Apa studinya bagus tapi kalau negaranya berbeda dengan prinsip-prinsip kamu, ya susah juga gitu. Lalu ketiga, masalah English skills, you have to be very professional, harus bisa ngomong Inggris dengan lancar gitu, baik spoken or written English gitu. IELTS, TOEFL harus dia jangan di mepet ya gitu. Try to improve yourself gitu, itu harus supaya di saat di sana pun komunikasi lancar, baik dengan tenaga pengajar, kolega, rekan kerja, rekan mahasiswa, dan pada saat nulis pun jadinya lebih mudah. Nah, menurut dokter selama menjadi residen ataupun menjadi dokter SPOG sekarang, itu apa ya, tantangan apa sih yang mungkin nggak kita dapetin di spesialis lain yang cuma ada di SPOG-nya aja, dok? Oke, SPOG itu it's very exclusive for female patients ya, pasiennya hanya perempuan saja. Tetapi yang nggak didapatkan adalah ini mengantar seorang ibu ya, gitu. Dari dia hamil pertama sampai akhir, lalu kemudian juga berbagai penyakit di masalah reproduksi ya, di sistem reproduksi yang berkaitan dengan organ reproduksi tersebut, dan juga dari dia lahir sampai dia meninggal gitu. Nah, yang berbeda dengan spesialis lain adalah seringkali terutama kasus-kasus obstetrik kami berhadapan dengan 2 nyawa, cuma 1. Fokusnya harus menyelamatkan baik ibu maupun bayinya, itu adalah yang berbeda. Lalu kemudian ya sedikit lagi berbedanya memang jam kerjanya sangat nggak bisa ditentukan ya gitu. Kami punya jam kerja kantornya mah iya, jam kerja praktek jelas, tapi harus selalu bisa on call di luar jam-jam tersebut ya, karena again kami sedang berupaya untuk menyelamatkan ibu dan juga bayi. Kalau misi besarnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan memastikan persalinan itu aman, selamat, dan berjalan dengan baik. Itu sih yang bedanya ya. Kalau terkait residennya sebenarnya sama, proses pendidikan minimal 4 tahun. Ya kalau lagi belajar mah tantangan sama-sama aja, kurang tidur,
tugas menumpuk, banyak koreksi, banyak ditegur, banyak salah pas awal, tapi kemudian seiring dengan pengalaman yang diberikan oleh guru-guru dan juga senior itu akan lebih mendidik dan membimbing ke arah yang lebih benar gitu. Menurut saya sih itu mah pengalaman yang very similar ya untuk semua PPDS pasti gitu. Cuma spesialisasinya kalau opsinya masalah keselamatan ibu dan bayi. Kalau di Opjin ini ya dok, mungkin dalam praktik sehari-harinya ini mungkin ada kasus-kasus yang mungkin cukup sensitif bagi masyarakat juga, seperti adanya kekerasan seksual ataupun mungkin aborsi. Nah kalau dari dokter sendiri ini gimana sih cara dokter menyeimbangi dari sisi aspek klinisi dan dari sisi empati, dan bagaimana cara berempati itu sendiri dok ke pasien-pasien yang tersebut kalau menurut dokter dok? Oke. Itu ada dua kasus ya, masalah kekerasan seksual dan aborsi ya. Iya dok. Saya akan coba menjelaskan pelan-pelan. Pertama untuk yang masalah kekerasan seksual, fokusnya adalah bukan bahwa sebagai SPOG harus try to be the hero gitu, atau sebagai penyelamat, yang bukan. Fokusnya adalah untuk pasiennya, menyadari bahwa ada kehidupan dari pasien tersebut yang terganggu dan yang ternodai ya oleh kekerasan ini. Jadi fokusnya terutama untuk pasien gitu. Yang masalah etiknya sebenarnya tentu kalau masalah akhirnya dia ada kekerasan dan juga aspek pidananya itu akan nanti harus berkoordinasi dengan tim khusus untuk kesejahteraan perempuan dan juga kesejahteraan anak, itu jelas ada itu. Di Atas Sadikin, di tempat saya belajar ada untuk unit tersebut. Tetapi balik lagi untuk kontak pas pertamanya, masalah empati dan masalah mau menempatkan diri untuk menjadi support system di saat tersebut, karena itu adalah masa-masa yang paling rentan ya untuk perempuan tersebut membukakan cerita tersebutnya. Utamanya adalah trying to be there aja gitu. Lalu kedua untuk yang masalah aborsi atau abortus ya Pak? Aborsi baik. Pun saya bersyukur di Indonesia ada hukum yang jelas di sini. Tetapi untuk aborsi yang atas indikasi sosial misalnya itu jelas tidak boleh gitu. Tetapi memang kalau misalnya ada kehamilan di mana janin tersebut memiliki suatu kelainan kongenital atau kelainan bawaan berat yang tidak memungkinkan untuk dia, atau maksudnya janin tersebut untuk hidup atau bertahan di luar kandungan, maka memang ada saran, bisa saja ada pemberian saran untuk mengakhiri kehamilannya atas dasar bahwa memang kehamilannya nggak akan berkembang atau malah akan membahayakan dari ibu tersebut. Oleh karena itu, kalau misalnya ada keputusan tersebut, saya sih menyarankan selalu libatkan teman atau kolega, terutama untuk keputusan-keputusan etik yang besar. Sisi keilmuan mengatakan oke, mungkin terminasi kehamilan, tetapi dari sisi kemanusiaan, hal tersebut bukan berarti harus langsung diputuskan di saat yang bersamaan. Bisa saja ada banyak konsultasi dan juga obrolan, diskusi terlebih dahulu dengan pasien yang bisa melibatkan nggak cuma satu dua kali pertemuan gitu, tapi bisa berkali-kali. Dan juga bisa melibatkan tim etik dari rumah sakit juga untuk pengambilan suatu keputusan besar. Kalau saran saya gitu ya, dan yang kami lakukan adalah bahwa apabila ada satu kasus-kasus yang berpotensi untuk melibatkan berbagai aspek etik terutama, sebaiknya jangan mengambil keputusan sendiri, berkonsultasi dengan kolega, dengan teman sejawat, dengan senior atau bahkan dengan guru, sambil juga diskusi terbuka dengan pasien bahwa menurut literatur, menurut keilmuan adalah A, B, C misalnya, di mana sayang itu kehamilan tersebut tidak bisa dipertahankan. Tetapi ada juga saat di mana ibu tersebut atau pasien tersebut akan meminta untuk mempertahankan saja meskipun sudah mengetahui bahwa outcome atau luarannya akan buruk. Itu pun harus dihormatin gitu. Karena itu again, yang hamil bukan objinnya ya, yang hamil adalah pasien gitu. Jadi
kita mah hanya berusaha membantu saja. Oke, jadi tadi intinya nggak boleh ambil keputusan sendiri ya, harus konsultasi juga ke yang lain dan diskusi juga ke pasiennya. Yes, mungkin sedikit tambahan adalah bahwa pasien berhak untuk second opinion. Ya, jadi kalau mereka dan jangan takut untuk meminta untuk bilang ke pasien bahwa silakan untuk mengambil second opinion, gitu. Karena itu adalah hak pasien dan juga itu adalah hak yang mereka harus tahu. Mereka berhak gitu untuk menggunakan hak tersebut gitu. Karena kalau misalnya memang kondisinya letal atau sudah terminal gitu untuk janinnya misalnya yang harus diakhiri kehamilannya, sudah jelas gitu kan peraturan, tapi kasih ada saja dalam proses diskusi yang kalau misalnya meminta second opinion, hal-hal lain yang terbuka atau yang terkuakkan gitu atau yang keluar gitu pada saat diskusi dengan yang lain, mungkin ada sudut pandang lain gitu, mungkin nggak mengubah keputusan akhirnya, tetapi minimal lebih holistik gitu untuk approach-nya. Ngomong-ngomong soal objin, mungkin banyak orang awam ataupun mahasiswa FK yang baru-baru masuk itu beranggapan kalau bidan sama dokter SPOG itu punya peran yang sama ataupun mirip dalam penanganan semua kasus kehamilan. Nah, kayak menurut dokter tuh sejauh mana sih peran keduanya itu berbeda dan kapan pasien tuh lebih baik ditangani oleh dokter SPOG dibandingkan sama bidan, dok? Oke, pertama-tama bidan dan SPOG adalah mitra yang mereka tuh bareng. Kami itu bareng-bareng. Kami itu nggak pernah kerja sendiri gitu ya. Jadi untuk para bidan dan SPOG bekerja sama. Secara nomenklatur dan juga untuk peraturan sih, untuk para bidan akan menjadi kontak pertama dari para ibu hamil dan mereka menjadi ujung tombak untuk pelayanan, terutama untuk kehamilan-kehamilan dan juga menolong persalinan yang fisiologis yang berjalan dengan tidak ada komplikasi. Akan tetapi apabila dalam proses tersebut ada komplikasi, maka bidan akan merujuk pada SPOG. Gitu. Benar itu sih, karena memang ada saja kehamilan risiko rendah yang juga memilih untuk langsung datang ke SPOG, itu bisa saja gitu. Di rumah sakit swasta atau di swasta itu banyak terjadi. Tetapi intinya adalah bahwa untuk bidan dan para dokter SPOG harus berkolaborasi gitu. Nggak bisa satu lebih tinggi dari yang lain, satu merendahkan yang lain, amit-amit itu nggak boleh gitu. Karena again itu rekan sekerja kok gitu tuh. Saat saya dulu pendidikan pun saya banyak belajar dari para bidan senior di berbagai rumah sakit jejaring yang merupakan yang kerjasama dengan UNPAD gitu ya, untuk mendidik kami para residen. Dan banyak sekali skill, banyak sekali kebijaksanaan, wisdom gitu dari para bidan yang terkadang kalau dilihat misalnya secara awal kayak berbeda ya gitu tuh ya, karena again berbedanya maksudnya dalam artian approach ke pasiennya ya, itu bukan maksudnya penata laksanaan mana yang harus lahir mana yang SC, enggak gitu, tapi pendekatannya ke pasien. Karena beda kultur, beda background masyarakat. Saya banyak dapat di Garut waktu itu di Sukabumi, itu approach-nya beda-beda. Sama-sama tanah Sunda tetapi budayanya berbeda sedikit-sedikit, tapi kayak ya approach-nya di sini bisa lebih seperti ini, yang di tempat yang bisa lebih seperti yang itu gitu. Itu beda-beda. Jadi perlu adanya suatu kolaborasi ya antara bidan dan dokter spesialis objin ini ya. Betul. Okay. Mungkin untuk yang terakhir dok, kalau misalnya kami teman-teman preklinik dan klinik yang lagi nonton sekarang ini, mungkin kira-kira skill atau pengalaman apa ya dok yang paling penting untuk dipersiapkan kalau mau ambil SPOG ini dok? Everything. Jawabannya everything. Yang pasti kuasai basic science. Itu penting. Basic science itu penting. Kemudian komunikasi ke pasien. Itu penting. Kemudian sekarang research skills, cara menulis itu penting. Communication skills bukan ke pasien saja tapi juga ke untuk academic presentation segala, untuk masalah bisa mempresentasikan dan juga menyampaikan ide-ide ke rekan sekerja kolega, itu juga penting. Karena
Karena kalau misalnya hal itu tidak bisa, ya ilmu cuma punya sendiri, nggak bisa disampaikan. Lalu writing skills, statistics, masalah research itu semua penting. Nggak bisa jadi dokter sayangnya ya gitu, untuk hanya kuat di sini, bisa kuat di klinis tapi nggak suka penelitian sama sekali, nggak bisa karena ujung-ujungnya sebenarnya menjadi praktisi klinis pun itu adalah penelitian, tapi penelitian kecil dengan pengalaman sendiri ke pasien gitu. Jadi kalau ditanya skill apa, everything gitu yang diajarin semua di kedokteran, dari pasien, dari teman, dari guru, kurikulumnya semua memang ya itu harus bisa semua. Di permasalahan nanti ada yang akhirnya pengen diambil yang lebih spesifik, ya itu pilihan masing-masing gitu. Tapi kalau ditanyain dia ngedokter harus gimana, ya harus semuanya. Sounds idealistic, itu memang idealis, tapi ya again, jadi dokter kan harus idealis. Mungkin dari dokter sendiri ada pesan kepada kami mahasiswa kedokteran ataupun ke teman-teman yang lagi nonton sekarang sebagai closing statement. Oke, mungkin sedikit, jangan khawatir untuk tidak tahu banyak hal. Saya juga masih banyak tidak tahu, saya juga masih terus belajar gitu. Adalah sangat lazim, sangat normal ya untuk di setiap fase kehidupan itu nggak tahu. Saat saya lulus kedokteran, saya juga bingung sama praktek di mana. Akhirnya kemudian memutuskan S2. Saat saya S2 beres, mau mengambil spesialis. Tapi terus kemudian sama spesialis pun saya menyadari banyak yang saya nggak tahu. Intinya adalah jangan takut membuat kesalahan, jangan takut menyadari bahwa saya itu masih nggak tahu apa-apa. Dan yang penting itu bukan tahu semuanya, tapi tahu siapa yang harus ditanya. Dan kalau misalnya sudah ada bukunya, misalnya tahu harus cari di mana. Itu sih. Again, life is a continuous learning experience ya gitu. Jadi itu aja sih. Sampai spesialis pun aku menyadari setiap ketemu pasien baru pun ada aja hal yang baru yang bisa dipelajari gitu. So itu aja sih ya. Nikmatin, it's gonna be a long one, itu perjalanan panjang, tapi kan menurut saya yang sudah lewatin sampai minimal SP1 ya, sudah lulus spesialis, perjalanan sih sebanding dengan lamanya, kelelahnya dan perjuangannya, perjalanan sebanding. Jadi perjuangannya worth it ya. It's worth the journey. Baik, terima kasih banyak dokter atas closing statement-nya. Yang agak kerasa juga semua pertanyaannya itu sudah terjawab tadi dok. Terima kasih banyak dokter Kevin sudah memberikan inspirasi dan insight baru bagi kita semua. Terima kasih juga dokter untuk telah meluangkan waktunya pada kesempatan menjaminnya kali ini. Nah kalau gitu saya Reza dan Dava sebagai moderator izin pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu dok. Terima kasih.